Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Warga Muhammadiyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih dapat bertemu kembali di acara pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Wedi yang diselenggarakan oleh Majelis Tablik bersama Majelis Pustaka dan Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan tausiah bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Widodo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Saudara-saudaraku jamaah pengajian malam Kamis pimpinan cabang Muhammadiyah Wedi yang dirahmati Allah SWT. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang sampai hari ini masih memberikan banyak karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat umur, nikmat waktu yang masih bisa kita rasakan. Kenapa kita harus mensyukuri nikmat ini, nikmat umur ini? Karena ternyata umur yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini tidaklah lama, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Yang artinya umur umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit orang yang melampaui usia itu. Hadis riwayat Tirmizi. Ini artinya kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dan perlu juga kita ketahui bahwa kenikmatan dunia ini sangatlah sedikit. Mataun qalil, kenikmatan itu sangat sedikit. Dan waktu serta kenikmatan dunia ini akan terasa terbatas sedikit ketika benar-benar orang itu masuk ke dalam akhirat. Dia akan merasakan ternyata di dunia ini waktunya cuma sebentar dan nikmatnya cuma sedikit. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Naziat ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Yang artinya pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, maka sekali lagi mari kita manfaatkan waktu yang cuma sebentar ini dengan sebaik-baiknya. Dan rasa-rasanya kalau kita menggunakan logika deret hitung 1 tambah 1 tambah 1 untuk memperbanyak bekal tidaklah cukup untuk kehidupan akhirat nanti. Kita perlu adanya faktor perkalian. Dan alhamdulillah Rabbil alamin, Allah mensyariatkan beberapa amal yang berlipat ganda pahalanya. Nah, sarana-sarana apa saja yang bisa kita manfaatkan agar pahala atau amal yang kita kerjakan itu mempunyai pahala yang berlipat-lipat? Yang pertama adalah mengisi seluruh waktu untuk aktivitas yang mendatangkan maslahat. Dengan cara ini kita akan mendapatkan gelar sebagai orang yang bagus keislamannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya termasuk tanda kebaikan seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi yang pertama adalah memperbagus keislamannya. Nah, untuk apa gelar ini? Ternyata
Orang yang mendapatkan gelar ini maka pahalanya akan berlipat-lipat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza ahsana ahadukum islamah fakulu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian bagus keislamannya, maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan dilipat 10 hingga 700 kali. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan, maka dilipatkannya pahala menjadi 10 kali itu pasti. Tapi kelipatan yang lebih dari itu diperoleh dengan cara memperbagus keislamannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu tidak dibuang percuma dalam rangka mengambil peluang untuk meraih pahala. Sebagai contoh, sholat berjamaah di masjid. Ini pahalanya adalah 27 kali. Artinya, seseorang yang melaksanakan sholat wajib secara infiradi selama 27 tahun di rumah, itu pahalanya sama dengan orang yang menjalankan sholat wajib berjamaah di masjid selama 1 tahun. Ya, belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Ketika dia berjalan menuju ke masjid, maka langkah kaki kanannya akan meninggikan derajatnya, langkah kaki kirinya akan menghapus dosa-dosanya. Kemudian dia sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, dia menunggu antara adzan dan iqamah. Nah, itulah banyak sekali keutamaan-keutamanya. Kemudian yang ketiga adalah agar kita bisa melipat gandakan pahala, yaitu melibatkan orang lain untuk berpartisipasi mengisi pundi-pundi pahala kebaikan tanpa mengurangi pahala mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu ila min salasati ila min shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Artinya, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh. Maka muslim yang cerdas, dia akan melakukan 3 amal ini. Dia akan beramal jariyah, dia akan mentransfer ilmu yang bermanfaat pada orang lain, dan yang ketiga dia mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah yang mendoakan dia, sehingga ketika dia sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa beramal, kita akan masih mendapatkan pahala dari Allah SWT tanpa mengurangi pahala-pahala mereka. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Artinya, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang berbuat baik. Saudara-saudaraku, demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan tausiah yang singkat ini Allah SWT memberikan hidayah pada kita, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang baik. Kemudian kita yang kedua tidak membuang percuma peluang-peluang dalam rangka memperoleh pahala. Dan yang ketiga adalah kita memanfaatkan orang lain untuk mengisi pundi-pundi bekal kita untuk kehidupan di akhirat yang panjang nanti. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.